Di luar kota Baiyang, banyak sekali orang berkumpul bersama. Di depan semua orang, ketiga pemuda itu saling berhadapan dan menunjukkan semangat juang yang kuat, penuh dengan niat membunuh. Ketiganya adalah Murong Yu, Yuan Zhen, dan Li Deyu. Di antara mereka, kota Yuan dan Murong Yu hanya memiliki niat mengerikan untuk bertarung. Namun, Li Deyu penuh dengan niat membunuh, dan ingin menempatkan Murong Yu dan tempat kematiannya. Pada saat ini, Yuan Zhen dan Li Deyu masih berdebat tentang siapa orang pertama. Murong Yu, yang tidak jauh dari mereka, akhirnya menjadi tidak sabar, kalian berdua akan terus maju bersama. Dua orang bersama. Mendengar kata-kata Murong Yu, semua orang yang melihat langsung terkejut. Mereka semua menatap Murong Yu dengan mata terkejut dan bodoh. Apakah Murong Yu benar-benar memiliki kekuatan ini atau dia bodoh dan sombong? Ini adalah apa yang dipikirkan semua orang. Itu tidak sama dengan orang-orang yang terkejut. Yuan Zhen dan Li Deyu, salah satu pihak yang terlibat, langsung marah. Karena Murong Yu menjelaskan bahwa dia meremehkan mereka, yang merupakan penghinaan bagi mereka. Li Deyu, aku tahu kau ingin membunuhnya. Namun, jika kau membunuhnya, aku tidak bisa melanjutkannya. Oleh karena itu, aku harus melakukannya terlebih dahulu. Setelah aku mengalahkannya, dia masih bisa melawanmu. Yuan Zhen tiba-tiba mengirimkan sebuah suara. Katanya pada Li Deyu. Bagi Yuan Zhen, Murong Yu hanyalah orang asing, apa hubungannya hidup dan mati dengannya? Dia hanya ingin mengalahkan Murong Yu dengan jujur. Meskipun, dia agak malu berurusan dengan orang suci palsu di alam suci agung. Namun karena wajahnya telah hilang, dia hanya bisa melanjutkannya. Baiklah, biarkan bajingan kecil itu hidup lebih lama. Li Deyu berpikir sejenak dan akhirnya setuju. Bagaimanapun, mereka bertengkar seperti ini, tidakkah kau tahu bahwa tahun monyet akan membuahkan hasil? Adapun mereka berdua menembak pada saat yang sama. Tidak mungkin, itu adalah penghinaan bagi mereka. Murong Yu, kau terlalu sombong. Aku akan mengajarimu kota Yuan terlebih dahulu. Wali kota Yuan berteriak dan melangkah keluar. Selama proses ini, aura di tubuhnya dengan cepat melemah, dan wilayahnya jelas disegel. Tahan, teriak Murong Yu dengan keras. Kemudian sementara Yuan Zhen sedikit mengernyit, Murong Yu membungkuk sedikit ke arah kota Baiyang, dan kemudian berkata dengan keras, saya juga meminta tuan kota untuk memanfaatkan Feng Yun dan mereka berdua. Saya benar-benar tidak percaya mereka. Mendengar itu, hidung Yuan Zhen dan Li Deyu yang marah hampir berasap. Apakah bajingan kecil ini masih berpikir bahwa mereka bukan lawannya jika mereka telah menyegel alam? Perlu menggunakan kekuatan alam suci agung. Hanya saja, merokok adalah satu hal. Tetapi mereka juga tidak memiliki serangan. Bagaimanapun, permintaan Murong Yu cukup masuk akal. Sebelum suara Murong Yu jatuh, gelombang fluktuasi kekuatan telah melesat dari kota Baiyang, dan akhirnya jatuh pada Yuan Zhen dan Li Deyu. Seketika, ranah keduanya disegel oleh Fang Tianhe ke ranah kemunafikan. Dengan cara ini, bahkan orang yang berada di ranah yang sama dengan Fang Tianhe tidak akan dapat mengangkat segel pada mereka berdua dalam waktu singkat. Dengan kata lain, mereka dapat menggunakan kekuatan ranah suci palsu untuk menghadapi Murong Yu. Menurutmu siapa di antara mereka yang akan menang? Ada banyak diskusi di antara para penonton. Perlu dikatakan, pasti Yuan Zhen dan Li Deyu. Meskipun mereka telah menyegel ranah, mereka adalah orang suci yang hebat. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada orang suci palsu. Kurasa Murong Yu mungkin bisa menang. Kalau tidak, bagaimana dia berani menerima tantangan itu? Set, apa kau tidak tahu? Dia terpaksa menerimanya, karena Nona Fang yang mengambilnya untuknya. Hehe. Begitulah masalahnya, Murong Yu pasti akan kalah. Awalnya, beberapa orang mengira bahwa Murong Yu akan menang, tetapi setelah itu, tidak ada yang mengira bahwa dia akan menang. Mungkin, hanya Fang Zixuan yang percaya bahwa Murong Yu telah disucikan jiwanya yang akan mengira bahwa Murong Yu akan menang. Aku di sini. Yuan Zhen berteriak keras, melangkah maju, sosoknya tiba-tiba terangkat ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan kemudian membantai ke arah Murong Yu. Selama proses ini, tinjunya tak terkalahkan, dan dia dengan cepat menghantam dengan tinju, mengunci kepala Murong Yu dan meledakkannya langsung ke atas. Bagus, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan dengan orang-orang di balik alam tertutup.
Murong Yu juga berteriak keras. Dengan satu kaki di tanah, kota Xiang Yuan juga dimusnahkan. Alam dan tubuh fisiknya sama, dan Murong Yu tidak pernah menyentuh siapapun. Oleh karena itu, keduanya langsung memilih pertarungan jarak dekat di awal. Boom, boom, di kehampaan, kedua tinju itu bertabrakan dengan tinju yang sangat keras. Ada suara keras yang mengguncang bumi. Dampak yang mengerikan terbentuk dalam sekejap, dan kemudian menyapu ke segala arah. Udara terkoyak dan meledak. Kedua Murong Yu juga langsung terkejut oleh dampak yang mengerikan itu. Di bawah satu pukulan, keduanya berada dalam pertandingan. Boom, boom, boom. Tidak ada senjata ajaib atau senjata suci, juga tidak ada dampak kekuatan kekerasan, tabrakan antara keduanya murni tabrakan fisik. Akibatnya, kerumunan penonton melihat pemandangan seperti itu, keduanya terus bertarung dalam jarak dekat, meninju dan membanting tubuh masing-masing secara terus-menerus. Kemudian dia terus-menerus diguncang oleh lawan. Auzu.com. Namun, ketika mereka menstabilkan sosok mereka, mereka kembali tereliminasi. Tidak ada cara untuk bertarung, seperti pertempuran antar penduduk desa. Barbar. Zhou Xiuzhu sedikit mengernyit dan berkata dengan nada meremehkan. Anak ini benar-benar orang desa dan dia tidak punya trik apapun. Belum lagi pengalaman tempurnya yang kaya. Kota Yuan juga idiot. Jika aku mengubahnya, aku akan menggunakan keterampilan tempur untuk membunuhnya. Li Deyu menatap Murong Yu dan mereka berdua. Terhadap ledakan itu, wajahnya penuh dengan penghinaan. Seperti yang diketahui semua orang, kota Yuan bukanlah Li Deyu. Karena dia merasa itu tidak akan menang. Dan begitu Murong Yu muncul, dia akan bertarung sendiri, ingin menang atau kalah secara fisik. Dia hanya bisa menemaninya di kota Yuan. Dia ingin mengalahkan Murong Yu dengan tubuhnya, yang lebih adil. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah memasuki perangkap Murong Yu. Jika bertarung hidup dan mati, atau pada kesempatan lain, Murong Yu pasti akan melakukan yang terbaik. Keterampilan tempur seperti apa, jiwa, senjata suci dan sejenisnya semuanya dikorbankan, tetapi aku mohon untuk membunuh lawan. Tetapi Yuan Zhen bukanlah musuhnya, karena dia tidak merasakan aura pembunuh Yuan Zhen. Selain itu, dia tidak mau memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Ledakan. Boom. Murong Yu menghantam dada kota Yuan dengan tinjunya, dan kekuatan besar itu dengan kuat menghantam dada lawan dengan luka yang mengejutkan, memercikkan darah. Sementara Yuan Zhen terbang keluar, tetapi juga mencambuk pinggang Murong Yu. Sebuah kekuatan besar meledak, hampir memotong Murong Yu. Meskipun pinggang Murong Yu tidak terpotong, pinggangnya juga hancur oleh daging dan darah dari benturan itu. Pakaiannya rusak. Melihatnya dari kejauhan, pakaian Murong Yu tercabik-cabik dan mengejutkan di mana-mana, dan luka tulang terlihat jelas. Seluruh panasnya seperti manusia darah. Pada awalnya, setelah luka muncul di tubuh mereka, mereka dengan cepat diperbaiki. Namun, setelah setengah hari, luka di tubuh mereka semakin banyak. Ini karena mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk memperbaiki luka mereka. Tentu saja, ini mungkin pura-pura oleh kedua belah pihak. Murong Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi di kota Yuan, tetapi dia pasti berpura-pura. Pertarungan dengan intensitas ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Kekuatan di tubuhnya masih sangat besar, tanpa konsumsi sama sekali. Terlebih lagi, luka seperti ini di tubuhnya dapat diperbaiki selama dia mau membersihkannya dengan kekuatan hidup. Hanya saja dia tidak dapat memperbaikinya dengan kekuatan hidup. Karena itu terlalu mengejutkan. Kota Yuan, aku bilang kamu tidak bisa menjadi lawanku. Murong Yu tertawa dan bergegas maju lagi. Mata Yuan Zhen berkedip, dan keuletan Murong Yu sedikit terkejut di dalam hatinya. Bahkan jika itu hanya konfrontasi fisik, itu perlu menghabiskan banyak kekuatan, dan penyembuhan sebelumnya juga menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Dan setelah wilayahnya disegel, kekuatan yang dia pulihkan dan kekuatan yang dikonsumsi tidak lagi proporsional. Kekuatannya dikonsumsi dengan cepat, dan lebih dari separuhnya telah dikonsumsi. Namun, melihat ke arah Murong Yu, meskipun dia agak lemah. Namun, dia menghela napas panjang. Apa-apaan ini? Bukankah dia benar-benar telah disucikan jiwanya? Fang Zixuan, yang sedang menonton pertempuran, sedikit tertekan saat ini. Karena, saat ini, Murong Yu telah menang, dan kota Yuan, yang telah diledakkan, mengalami kemunduran.
Yuan Zhen sangat tertekan saat ini, dia sebenarnya bukan lawan Murong Yu secara fisik. Dia adalah orang suci yang hebat yang bukan lawan dari orang suci palsu. Mengapa ini membuatnya merasa tidak enak? Tentu saja, dia percaya bahwa selama dia mengorbankan senjata suci dan menggunakan berbagai keterampilan tempur, dia dapat mengalahkan Murong Yu. Namun, itu bukan gayanya, karena dia telah kalah. Berhenti, aku menyerah. Akhirnya, setelah dia diledakkan oleh Murong Yu lagi, dia segera berteriak untuk berhenti dan mengakui kekalahan. Apakah kamu melakukan kesalahan? Yuan Zhen menyerah. Dia bahkan belum menggunakan keterampilan tempur. Melihat Yuan Zhen menyerah, semua orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa kota Yuan membutuhkan banyak orang. Namun, beberapa orang mengangguk diam-diam. Orang-orang seperti Yuan Zhen jujur, tidak takut kehilangan atau kehilangan muka, dan cukup berani untuk mengakui fakta. Dan yang terpenting adalah dia tidak ingin memanfaatkan Murong Yu. Mengapa? Ini adalah pertanyaan Murong Yu kepada kota Yuan. Aku orang suci yang hebat dan kamu hanyalah orang suci palsu. Jika kamu dapat mengalahkanku secara langsung dalam tubuh fisik, aku akan kalah. Setelah jeda, Yuan Zhen menatap Murong Yu, lalu melanjutkan, jika aku tidak salah menebak, cederamu jauh lebih ringan daripada yang terlihat di permukaan. Jika kamu terus bertarung, akan lebih buruk bagiku untuk kalah. Mampu untuk menyerah. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba menyukai kota Yuan ini. Murong Yu, kamu orang yang baik. Jika kamu dapat bertahan hidup dengan Li Deyu, aku akan menjadikanmu teman. Yuan Zhen tertawa, lalu berbalik dan pergi. Namun, dia melangkah dan berhenti lagi, ngomong-ngomong, jarum api tulang naga ini milikmu. Sambil berbicara, dia melemparkan jarum api tulang naga, artefak suci tingkat tinggi, ke Murong Yu. Namun, pada saat melepaskannya, Murong Yu melihat otot-otot di wajah pelayan ini berkedut terus-menerus, yang jelas sangat menyakitkan. Kota Yuan kalah dari Murong Yu, seorang santo palsu, dan bahkan artefak suci tingkat tinggi. Semua orang terkejut, tetapi pada saat yang sama mereka mengagumi kota Yuan. Bagaimanapun, ini adalah inisiatifnya untuk mengakui kekalahan. Dan semua orang mendengar dengan jelas apa yang dia katakan kepada Murong Yu. Kota Yuan, pria sejati. Ide ini muncul di hati setiap orang. Bahkan Zhou Xiuzhu, Wu Guangde dan yang lainnya memandang Yuan Zhen secara berbeda. Tempatkan diri Anda di tempat itu dan pikirkanlah, jika mereka adalah diri mereka sendiri, apakah mereka akan semurah hati kota Yuan? Tidak tahu, Li Deyu mencibir lagi dan lagi. Jika itu adalah kata-katanya, tidak peduli apa keadilan atau ketidakadilan itu, dia akan membunuh Murong Yu terlebih dahulu. Jadi, ketika Li Deyu kembali, dia juga berjalan keluar perlahan dan mendorong ke arah Murong Yu. Dia sebenarnya berencana untuk melakukannya saat ini. Tunggu, bukan Murong Yu yang memanggil, tetapi Fang Zixuan. Pada saat ini, Fang Zixuan juga berjalan keluar perlahan, menatap Li Deyu dengan jijik, apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Bukankah seharusnya giliranku setelah Yuan Zhen? Li Deyu menatap Fang Zixun dengan heran, wajahnya penuh dengan ketidakpahaman. Fang Zixun diam-diam marah, Li Deyu ini benar-benar tidak tahu malu. Dia tahu persis apa yang dimaksud Fang Zixuan. Kamu terlalu malu untuk melakukannya saat ini. Tidakkah kamu melihatnya terluka parah? Bisakah kamu lebih tidak tahu malu sebagai orang suci yang hebat? Mata Li Deyu berkilat dengan niat membunuh, tetapi di permukaan dia berpura-pura memiliki kesadaran tiba-tiba, oh, lihat aku sangat bingung sehingga aku tidak pernah berpikir bahwa Murong Yu telah terluka parah. Ayo lakukan, aku akan memberimu cukup waktu untuk menyembuhkan lukamu, jangan sampai kamu mengatakan bahwa aku tidak adil. Tidak tahu malu. Setelah mendengar kata-kata Li Deyu, semua orang yang melihat membenci Li Deyu. Murong Yu terluka parah. Mereka semua bisa melihat. Li Deyu tidak buta, tentu saja tidak mungkin untuk tidak melihatnya. Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Murong Yu. Dengan kata lain, setelah melihat Yuan Zhen kalah, dia takut kalau itu bukan lawan Murong Yu. Jadi sebelum dia terluka parah, dia cepat-cepat menjatuhkan diri untuk membunuh. Menelan pil ini bisa dengan cepat memulihkan kekuatanmu dan memperbaiki tubuhmu. Fang Zixun berjalan di depan Murong Yu dan melemparkan 2 botol pil. Murong Yu juga tidak keberatan, dan setelah mengambilnya,
dia menuangkannya langsung ke mulutnya, meskipun dia sama sekali tidak perlu minum pil ini. Tetapi jika kekuatan hidup digunakan untuk pulih dari cedera, itu akan menimbulkan kecurigaan banyak orang. Kekuatan pil itu sangat dahsyat, dan cedera fisik Murong Yu dengan cepat diperbaiki setelah ditelan, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Hanya saja Murong Yu awalnya tidak mengonsumsi kekuatan apapun, tetapi kekuatan pil ini membuatnya merasa seperti sedang mendukung. Murong Yu, apakah kamu tidak punya keterampilan tempur lain? Kenapa tidak? Jangan sembunyikan kecanggunganmu nanti. Kota Yuan tidak punya niat untuk membunuhmu, tetapi Li Deyu pasti akan membunuhmu. Jika kekuatanmu tidak meledak, kamu harus bersembunyi. Tapi tangan beracun Li Deyu. Saat Murong Yu sedang menyembuhkan diri, suara Fang Ziyu terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu membuka matanya dan menatap Fang Zixuan dengan heran, aku orang suci palsu, keterampilan tempur apa lagi yang bisa kumiliki? Fang Ziyu memutar matanya dan hampir berkata, bukankah jiwamu disucikan? Namun, dia tidak pernah mengatakannya, hanya melotot ke arah Murong Yu, dan berkata dengan nada membunuh, jangan membodohiku. Aku benar-benar tidak percaya padamu. Tidak ada keterampilan tempur lain. Dan, jika kamu hanya mengandalkan metodemu sebelumnya, kamu dapat membunuh rakun ungu itu. Aku berkata Nona Fang, apakah kamu melakukan kesalahan? Rakun Zitian jelas-jelas ditembak mati olehmu dengan anak panah. Apa hubungannya denganku? Murong Yu tampak polos. Ia tidak akan pernah mengakui bahwa jiwanya telah disucikan. Jika tidak, begitu ia terbongkar, maka ia akan langsung menjadi ubi jalar. Saat itu, mereka akan ditangkap oleh mereka yang super kuat, lalu belajar. Kalau begitu, jangan salahkan aku atas kematianmu. Fang Zixuan berkata dengan kejam, lalu berbalik dengan marah dan pergi. Jangan khawatir, aku pasti akan mengalahkan Li Deyu. Saat ia pergi, kata-kata percaya diri Murong Yu terngiang di telinganya. Hati Fang Zixuan tiba-tiba gembira, apakah ia akan menggunakan jiwanya untuk menyerang? Jadi, kemarahan yang awalnya meluap menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, ia berjalan kembali menuju jalan setapak dengan senyum di wajahnya. Li Deyu, keluarlah untuk memberikan harta karun itu. Setelah Fang Zixuan pergi, Murong Yu juga berdiri dari tanah dan menatap Li Deyu dan berkata dengan keras. Pil obat Fang Zixuan bukanlah pil obat biasa, dan kali ini sudah cukup untuk mengembalikannya ke kondisi puncaknya. Li Deyu menyeringai, dan sosok yang berkedip itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Murong Yu. Aku tidak tahu bagaimana cara Murong Yu bertarung. Apakah kau masih harus melawan Li Deyu? Li Deyu bukanlah Yuan Zhen, atau jika dia seperti ini, dia pasti akan mati. Mata semua penonton terfokus pada Murong Yu. Mereka semua merasakan niat membunuh Li Deyu pada Murong Yu. Di bawah tatapan mereka, Murong Yu masih berdiri tak bergerak. Saat ini, Li Deyu sudah bergegas tidak jauh di depannya. Bajingan kecil, bunuh saja. Li Deyu menyeringai dan berteriak, tinjunya tak terkalahkan, dan dia menghantam kepala Murong Yu dengan pukulan, dan ingin meledakkan Murong Yu dengan pukulan. Auzu.com. Tapi Murong Yu tetap tak bergerak, seolah-olah dia ketakutan. Bagaimana situasinya? Murong Yu benar-benar takut dan bodoh. Semua orang penuh dengan keraguan. Mereka semua menatap Murong Yu dengan saksama. Angin kencang meniup wajahnya, dan kekuatan Li Deyu telah mengenai bagian depan Murong Yu. Dalam waktu singkat, tinju Li Deyu dapat menghantam kepala Murong Yu. Dilihat dari aura yang menakutkan, kepala Murong Yu kemungkinan besar akan langsung hancur. Kau bukan lawanku. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba berteriak. Mendengar kata-kata Murong Yu, kerumunan penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak terhuyung-huyung. Kapan mereka masih berbicara omong kosong? Namun, pada saat berikutnya, mereka akan tahu mengapa Murong Yu mengatakan itu dan mengapa dia tidak melakukan apa-apa. Sementara Murong Yu berbicara, artefak suci tingkat tinggi, jarum api tulang naga, yang baru saja dimenangkan dari kota Yuan telah membubung ke langit, bangkit melawan angin, dan langsung membengkak menjadi Optimus Prime. Kembang api itu seperti api suci dari langit, melonjak dan membanjiri Li Deyu seperti lautan badai. Korbankan jarum api tulang naga. Pada saat jarum api tulang naga dikorbankan, jiwa semua orang yang hadir tampaknya tertusuk dengan gila-gilaan oleh miliaran jarum. Tiba-tiba,
Teriakan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, menyebar jauh. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat mundur dengan keras. Para penonton masih seperti ini, apalagi Li Deyu dari orang yang terlibat. Jiwa Li Deyu tampaknya terkoyak, dan itu sangat menyakitkan. Bahkan pada saat ini, matanya menjadi gelap, dan hanya ada satu sensasi di sekujur tubuhnya, rasa sakit. Rasa sakit yang merobek. Li Deyu berteriak dengan keras, mengetahui bahwa Mu Rongyu telah mengaktifkan fungsi serangan jiwa jarum api tulang naga. Dia ingin melawan, tetapi rasa sakit yang tajam di jiwanya membuatnya tidak dapat menyentuh utara, selatan, timur, dan barat laut. Tanpa sadar, dia sedikit panik. Aku bilang kamu bukan lawanku. Sementara Li Deyu panik, teriakan keras Mu Rongyu terngiang di telinganya. Pada saat yang sama, Li Deyu merasa tubuhnya dihancurkan oleh gunung suci, hampir hancur berkeping-keping. Meskipun Li Deyu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia juga tahu bahwa dia dibunuh oleh Mu Rongyu. Li Deyu langsung dipukuli. Namun, orang banyak yang menonton dari kejauhan dengan jelas melihat Mu Rongyu mengambil jarum api tulang naga dan menyerang Li Deyu dengan ganas. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, tubuh Li Deyu diledakkan hingga mati. Dalam proses ini, Li Deyu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Serangan jiwa begitu mengerikan. Kekuatan jarum api tulang naga begitu mengerikan. Semua orang melihat ke depan dengan heran. Bahkan kota Yuan tercengang. Dia juga tidak menyadari bahwa kekuatan jarum api tulang naga begitu mengerikan. Karena dia belum pernah menggunakannya untuk melawan musuh sebelumnya. Namun, semakin mengerikan kekuatan jarum api tulang naga, semakin tidak senang dia. Karena artefak suci ini telah dikirim olehnya. Dentuman, 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 dentuman. Mu Rongyu mengambil jarum api tulang naga dan menghantam Li Deyu seperti batang besi, menghantam Li Deyu ke tanah, menghancurkannya menjadi gumpalan lumpur. Kau mengaku kalah atau tidak? Tanpa menghantamkan tongkat, Mu Rongyu bertanya. Namun sebelum Li Deyu sempat berbicara, dia sudah jatuh untuk tembakan kedua. Oleh karena itu, terjadilah sebuah adegan, tubuh fisik Li Deyu belum diperbaiki, tetapi Mu Rongyu sekali lagi menghancurkannya menjadi lumpur. Pada akhirnya, kekuatan Li Deyu berangsur-angsur melemah saat Mu Rongyu menghancurkannya satu per satu. Begitu kekuatannya habis, dia pasti akan mati. Namun sekarang jiwa Li Deyu masih seperti akupuntur, membuatnya tidak dapat merespons secara efektif. Berpikir bahwa dirinya mungkin akan dibunuh, Li Deyu ketakutan, dan membuka mulutnya untuk mengaku kalah, aku. Namun, begitu kata itu diucapkan, Mu Rongyu memukul kepalanya dengan tongkat. Kemudian, kepala Li Deyu pecah dengan suara, bang. Persetan denganmu, Li Deyu berteriak dalam hatinya, memercikkan darah dengan ganas. Namun, dia dengan cepat menyatukan kembali kepalanya. Baru saja kepalanya mengembun, Mu Rongyu kembali menyerang dengan tongkat. Orang ini terlalu kejam. Dia ingin Li Deyu mengaku kalah, tetapi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara. Melihat pukulan tongkat demi tongkat dari Mu Rongyu yang terus-menerus, semua orang yang melihat merasakan hawa dingin di punggung mereka. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya, maka kamu pasti tidak akan bisa memprovokasi dia. Semua orang banyak bicara, dan takut dengan keganasan Mu Rongyu. Li Deyu menjadi gila. Pada saat ini, seorang pria kuat di alam Sage Agung dibombardir dan dibunuh oleh seorang munafik, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-katanya. Ini membuatnya sangat marah, dan penghinaan besar terus membuatnya kesal, dan dia hampir mati lemas karena amarahnya sendiri. Dengan kekuatannya untuk mencapai alam suci agung, meskipun tubuh fisiknya terus-menerus dipukuli, dia tetap tidak akan mati. Selama dia memiliki kekuatan, dia masih dapat memadatkan tubuhnya dengan cepat. Dan meskipun jiwanya diserang, itu bukanlah ancaman yang fatal. Oleh karena itu, sulit baginya untuk mati. Apakah kamu mengakui kekalahan atau tidak? Mu Rongyu terus memukuli Li Deyu dengan tongkat demi tongkat sambil bertanya dengan keras. Hanya saja dia benar-benar tidak tahu bahwa Li Deyu tidak dapat berbicara, atau apakah dia sengaja melakukannya. Jelas semua orang dapat melihat bahwa ini disengaja oleh Mu Rongyu. Namun, tidak ada yang berani menghentikan Mu Rongyu. Bahkan orang-orang kuat dari keluarga Li yang datang untuk mendengar berita itu juga sama. Ini karena Fang Tianhe, penguasa kota Baiyang,
sedang menonton adegan ini dalam kegelapan. Jika mereka berani menghancurkan keadilan duel, siapa yang tahu konsekuensi apa yang akan diderita keluarga Li mereka. Selain itu, mereka semua melihat bahwa Li Deyu tidak dalam bahaya kematian. Sebenarnya, Murong Yu ingin memukul Li Deyu sampai mati. Dia telah lama melihat produk ini tidak enak dipandang. Selain itu, bajingan ini memiliki mulut yang mengerikan, dan dia membuka mulutnya dan menutup mulutnya sebagai bajingan kecil. Namun, Murong Yu juga tahu bahwa dia tidak dapat membunuh Li Deyu. Kalau tidak ada yang bisa melindunginya. Dia hanya bisa melarikan diri, dan dia tidak ingin terjadi untuk saat ini. Karena dia membutuhkan tempat untuk menetap. Namun, itu tidak dapat dibunuh, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak dapat dikalahkan. Oleh karena itu, dia langsung memukuli Li Deyu untuk sementara waktu, dan pemukulan Li Deyu ingin mati. Aku menyerah. Pada saat yang sama ketika Murong Yu sekali lagi memukul Li Deyu dengan tongkat, suara Li Deyu akhirnya bergema di antara penonton, bukan suara yang sebenarnya, tetapi transmisi kesadaran ilahi. Sayang sekali, Murong Yu mengambil jarum radang tulang naga dan ingin menghancurkannya, tetapi Li Deyu sudah berteriak. Li Deyu, aku sudah bilang padamu untuk menyerah sangat awal, mengapa kamu tidak menyerah? Jika kamu menyerah pagi-pagi sekali, itu tidak akan begitu menyedihkan. Murong Yu bertanya dengan suara yang sangat terkejut. Li Deyu, yang baru saja memadatkan tubuhnya, hampir tidak bisa menahan diri untuk menyemprotkan darah. Apakah dia punya kesempatan untuk berbicara? Selain itu, dia dipukuli begitu keras sehingga dia tiba-tiba lupa untuk mengirimkan suara langsung ke Murong Yu untuk mengakui kekalahan. Ini membuatnya semakin sedih. Dia menatap tajam ke arah Murong Yu dengan tatapan getir, lalu Li Deyu berbalik dan pergi. Mata orang-orang di sekitarnya menatapnya tajam, dan dia benar-benar tidak punya muka untuk tinggal di sini lagi. Tunggu, Li Deyu, apakah kamu melupakan sesuatu? Wajah Murong Yu menjadi gelap ketika dia melihat orang ini dan dia hanya bisa mengingatkan dengan baik hati. Melupakan sesuatu, bukankah tantangannya sudah berakhir? Li Deyu menatap Murong Yu dengan ekspresi bingung. Sepertinya aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak tahu malu. Sialan, kenapa bajingan ini? Sayang sekali diikat dengannya sebagai 4 pangeran. Melihat Li Deyu yang tidak tahu malu, Yuan Zhen, Wu Guangde dan Zhou Xiuzu, yang juga merupakan salah satu dari 4 pangeran, tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu untuk Li Deyu, dan merasa malu. Di mana kepala berwarnamu? Itu adalah artefak suci bermutu tinggi cermin 100 pemurnian. Murong Yu mencibir lagi dan lagi. Oh, lihat aku, ini sedikit berantakan, dan aku melupakannya. Li Deyu berkata dan melemparkan cermin teratai putih langsung ke arah Murong Yu. Semua orang menutup mata mereka dengan tangan, dan mereka tidak tahan lagi. Menjadi seorang pria tidak mungkin tidak tahu malu sampai pada titik ini, dia sudah lupa, dia jelas ingin berbuat salah. Jika bukan karena orang seperti itu yang mengawasi, jika bukan karena Fang Tianhe yang mengawasinya secara diam-diam, diperkirakan Li Deyu pasti akan tertinggal. Bajingan kecil, berikan aku perlindungan yang baik dari cermin teratai putih, dan aku akan segera mendapatkannya kembali. Itu akan menjadi tanggal kematianmu. Ekspresi Li Deyu ganas, dan suaranya penuh dengan niat membunuh dan tersampaikan kepada Murong Yu. Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan kemudian dia mencibir, aku sangat takut. Kamu adalah orang yang kalah. Ini fakta, dan kamu tidak akan pernah bisa menjadi lawanku. Li Deyu memuntahkan darah, dan kekalahan hari ini memang membuatnya merasa malu. Dia bahkan merasa bahwa Murong Yu telah menjadi iblisnya sekarang, dan dia harus membunuh Murong Yu. Hanya dengan membunuh Murong Yu secara pribadi, dia dapat menghapus penghinaan yang dideritanya hari ini. Melihat Li Deyu bergegas ke kota Baiyang dengan cepat, Murong Yu awalnya tersenyum tipis, lalu berteriak, Li Deyu, aku tahu kamu pasti tidak mau berdamai. Jika kamu ingin menyusahkanku, aku akan menemanimu kapan saja. Namun, tolong sebelum mencari masalah, siapkan harta karunmu, atau kemana kamu akan datang dan pergi. Engah. Ketika suara itu sampai ke telinga Li Deyu akhirnya tidak bisa menahannya, dan seteguk darah menyembur keluar. Kemudian, dia berbalik dan menatap Murong Yu dengan tatapan yang sangat pahit, lalu dengan cepat menghilang ke kerumunan.
Auzu.com, sampah. Murong Yu mencibir. Para penonton tampak hitam, dan mereka merasa bahwa Murong Yu agak sombong, alasan mengapa dia mengalahkan Li Deyu begitu cepat, bahkan Li Deyu pun tidak sempat menembak, bukankah karena dia mengandalkan jarum radang tulang naga. Tanpa artefak suci tingkat tinggi ini, dia dapat mengalahkan Li Deyu yang kejam. Namun, apakah kemampuan Murong Yu untuk mengalahkan Li Deyu benar-benar hanya bergantung pada jarum api tulang naga? Tentu saja tidak. Meskipun jarum api tulang naga kuat, kekuatan penuh Sage Agung tingkat 9 hanya dapat merangsang 2 kali napas. Setelah 2 napas, tidak ada kekuatan. Dengan kekuatan Murong Yu, paling banter, itu dapat merangsang napas kekuatan. Alasan mengapa dia mengalahkan Li Deyu adalah karena dia menggunakan kekuatan jiwanya sendiri. Namun, dia menggunakan jarum api tulang naga untuk menutupinya. Jika bukan karena Yuan Zhen kalah dari artefak sucinya, diperkirakan dia hanya dapat mengandalkan kecepatan untuk menghadapi Li Deyu. Murong Yu, kamu baik-baik saja. Melihat Murong Yu berdiri diam, Fang Zixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan. Batuk-batuk, aku baik-baik saja, apakah ada pil untuk memulihkan kekuatan? Kekuatanku habis, dan secara paksa meningkatkan kekuatan tubuh fisikku rusak. Wajah Murong Yu pucat dan batuknya kering, dan sambil bertanya, dia juga mengulurkan tangan dan menyeka jejak darah yang meluap dari sudut mulutnya. Murong Yu juga terluka parah. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepala, ini normal. Namun, mereka tidak tahu bahwa Murong Yu sama sekali tidak terluka, dia berpura-pura melakukan segalanya. Bersikaplah rendah hati, jika tidak, akan ada masalah dengan tubuh bagian atas kapan saja. Fang Zixuan tertekan untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa mengeluarkan pil berharga itu dan memberikannya kepada Murong Yu. Murong Yu segera menelan pil-pil itu, dan sambil menyembuhkan luka-lukanya, dia menatap Fang Zixuan lagi, apakah ada pil untuk menyembuhkan jiwa. Ketika jarum radang tulang naga baru saja dikorbankan, jiwanya tampaknya telah terluka. Wajah Fang Zixuan menjadi hitam, pil semacam itu secara alami tersedia di alam suci. Tetapi dia tidak memiliki Fang Zixuan, bahkan Fang Tianhe mungkin tidak. Karena pil-pil itu terlalu berharga. Karena sangat sedikit orang yang dapat memurnikan obat semacam itu. Jadi dia berkata dengan wajah hitam, tidak, bahkan jika ada, itu tidak bisa diberikan kepadamu. Murong Yu langsung terdiam, aku berkata, Nona, aku juga milikmu, kamu tidak akan begitu kejam, kan? Wajah Fang Zixuan menjadi gelap, kapan kamu menjadi milikku? Jangan bicara omong kosong, atau aku akan merobek mulutmu. Setelah jeda, dia masih berkata dengan sedikit khawatir, jiwamu seharusnya baik-baik saja. Benar. Bukankah aku penjagamu? Tentu saja aku milikmu. Murong Yu tersenyum, lalu berdiri. Seharusnya tidak mati, ayo kembali. Kembali dan latih 2 artefak suci ini. Hehe. Bawa. Tangan kecil Fang Ziyu terulur di depan Murong Yu. Murong Yu terkejut dan menatap Fang Zixuan dengan bingung. Berikan aku salah satu dari 2 artefak suci itu. Fang Zixuan berkata terus terang. Wajah Murong Yu menjadi hitam, dan dia bergerak cepat untuk mengumpulkan 2 artefak suci tingkat tinggi itu ke dalam buku Hetu Luo. Sebagai wanita tertua di istana Tuan Kota, kamu malu merebut artefak suci dariku, orang miskin. Aneh, ini adalah pialaku. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Jika bukan karena menggunakan artefak suciku untuk memberimu janji, mereka tidak perlu menantangmu. Jika mereka tidak menantang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 2 artefak suci ini. Lagi pula, aku telah memberimu begitu banyak artefak berharga. Pil, jika bukan karena pil itu, bagaimana kamu bisa mengalahkan Li Deyu? Jadi salah satu dari 2 artefak suci ini akan menjadi milikku. Murong Yu tercengang dengan apa yang dikatakannya, dan akhirnya mengangguk lagi dan lagi, kau benar. Tapi aku tidak bisa memberimu 2 artefak suci ini. Paling-paling, aku akan memberikannya nanti saat aku memiliki artefak suci tingkat tinggi lagi. Kau sudah siap. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Murong Yu meninggalkan Fang Zixuan dan melangkah menuju gerbang kota. Melihat kepergian Murong Yu, Fang Zixuan tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya, bocah bau ini sudah keterlaluan. Sekarang, apakah dia pembantu rumahku atau aku pembantunya? Tidak,
Aku harus mencari kesempatan untuk berobat. Biarkan dia merasakan kekuatan Nona Fang kita. Murong Yu. Dalam perjalanan, kota Yuen melangkah mendekat dan memanggil Murong Yu. Murong Yu berhenti, menatap Yuan Zhen dengan senyum di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, kau tidak ingin mengembalikan jarum tulang naga Yan, kan? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Wajah Yuan Zhen memerah, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Namun, dia tidak bermaksud untuk merebut atau mengancam, dia hanya ingin menukarnya dengan barang lain yang nilainya sama. Namun, Murong Yu telah melihat niatnya sejak lama, dan langsung menghalangi apa yang belum dia katakan. Kamu menamparkan makanan Li Deyu dengan sangat keras sehingga sangat menyenangkan. Tapi bajingan itu berpikiran sempit, dan dia harus diberi balasan. Kamu harus berhati-hati dengan balas dendamnya. Yuan Zhen mengingatkannya dengan suara rendah. Murong Yu tersenyum pada Yuan Zhen, jika dia datang, dia akan dipukuli lagi, saya khawatir dia tidak akan datang. Saudara Yuan, saya akan kembali untuk menyembuhkan dulu. Jika saya punya kesempatan, saya akan mencari Anda untuk minum. Setelah itu, Murong Yu menoleh dan pergi. Namun, dia tidak terburu-buru kembali untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia tampaknya sedang menerobos. Setelah Murong Yu kembali ke rumah tuan kota, dia langsung pergi ke tempat latihan Hetu Luoshu. Namun, sebelum memasuki Hetu Luoshu, dia telah mengatur serangkaian formasi di seluruh rumah, dan dia tidak ingin dibobol selama terobosan. Fang Zixuan kembali ke rumah tuan kota dengan langkah lebih lambat dari Murong Yu. Ketika dia datang ke depan rumah Murong Yu dengan marah, dia dihalangi oleh formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Bocah bau, bahkan jika kamu tidak ingin memberiku artefak suci, kamu tidak perlu melakukan itu. Fang Zixuan berpikir sambil menggertakkan giginya, tetapi dia tidak tahu bahwa Murong Yu ingin berlatih alih-alih menolak untuk menghubunginya. Namun, Fang Zixuan akhirnya tidak memaksa masuk, tetapi datang ke aula utama rumah tuan kota. Ayah, apakah menurutmu Murong Yu ini telah disucikan jiwanya? Hanya ada Fang Zixuan dan Fang Tianhe Fei serta putrinya di aula. Fang Tianhe tidak berbicara, hanya merenung. Setelah sekian lama, dia berkata perlahan, entah dia disucikan jiwanya atau tidak, dia bukanlah orang biasa. Begitu dia dewasa, prestasinya pasti tidak rendah. Dari awal hingga akhir, Fang Tianhe menyaksikan semua ini. Karena jarum api tulang naga, dia juga tidak menyadari bahwa Murong Yu telah menggunakan kekuatan jiwanya. Namun, Murong Yu mengalahkan kota Yuen dengan tubuhnya, dan kemudian dengan cepat mengalahkan Li Deyu Fang Tianhe dengan senjata suci di tangannya, dan melihat kekuatan ledakan mengerikan yang terkandung dalam tubuh Murong Yu dengan pikiran yang tenang. Ayah, apakah kekuatan jarum radang tulang naga itu begitu mengerikan? Aku curiga Murong Yu menggunakan kekuatan jiwanya sendiri. Fang Zixun berkata sambil mengerutkan kening. Hah, mengapa kamu berkata begitu? Fang Tianhe menatap Fang Ziwan dengan heran. Meskipun putrinya tidak memiliki kekuatan yang tinggi, dia memiliki pikiran yang halus dan pengamatan yang cermat, dan hampir seperti otaknya. Menurut Yuan Zhen, orang bijak agung peringkat 9 dapat sepenuhnya merangsang jarum api tulang naga untuk meledakkan kekuatan paling banyak 2 kali napas. Dan kekuatannya masih belum jelas. Bahkan jika Murong Yu, orang bijak semu itu melakukan serangan penuh, saya khawatir dia tidak akan dapat mengaktifkan jarum api tulang naga. Fang Ziwan mengingat adegan pertempuran antara Murong Yu dan Li Deyu, dan kemudian berkata perlahan. Fang Tianhe menggelengkan kepalanya, kamu salah, Murong Yu memang telah merangsang kekuatan jarum api tulang naga. Dan itu bertahan lebih dari 2 napas. Fang Zixuan tampak terkejut, ayah, kamu tidak salah, kan? Alam orang suci semu Murong Yu, kekuatannya akan ditelan dalam sekejap, bagaimana dia bisa menginspirasi kekuatan artefak suci tingkat tinggi. Cahaya dingin melintas di mata Fang Tianhe, dan dia yakin bahwa Murong Yu memang memiliki kekuatan itu. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa Murong Yu, seorang munafik, memiliki kekuatan yang begitu besar. Apakah dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Dia awalnya bukan seorang munafik, tetapi eksistensi tingkat tinggi. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Fang Tianhe berkilat dengan niat membunuh. Jika demikian, maka Murong Yu pasti mendekati Fang Zixuan dengan sengaja. Adapun apa niatnya? Jika demikian,
Aku akan membuatmu menyesal melangkah ke kota Baiyang. Fang Tianhe mencibir dalam hatinya, memercikkan darah dengan penuh pembunuhan. Merasakan niat membunuh di hati Fang Tianhe, Fang Ziyu jelas terkejut, dan kemudian dia bereaksi, "Ayah, apakah kamu curiga bahwa Murong Yu mendekatiku dengan sengaja?" Fang Tianhe mengangguk, dan berkata dengan ragu-ragu, "Aku telah melihat Murong Yu, dia benar-benar berada di alam orang suci palsu. Jika dia benar-benar mendekatimu dengan sengaja, maka setidaknya pembangkit tenaga listrik dari alam abadi akan menyegel alamnya. Atau mungkin dia sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang tidak bisa dihancurkan. Hanya saja kota Baiyang kita hanyalah kota kecil, dan tidak sepadan dengan usahanya untuk masuk." Sebenarnya, yang ingin dikatakan Fang Tianhe adalah jika Murong Yu berada di alam abadi atau ada orang suci abadi di belakangnya, dia akan langsung membunuhnya, tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk masuk. "Aku akan memperhatikannya." Fang Zixun sedikit mengernyit. Di sisi lain, setelah Murong Yu memasuki Hetu Luoshu, dia duduk di tempat dan mulai berlatih. Terobosannya bukanlah terobosan dalam basis kultivasinya, terobosan dari alam orang suci palsu ke alam orang suci. Tetapi, catatan tubuh surgawi yang kacau, akhirnya akan berhasil. Untuk waktu yang lama, Murong Yu telah berubah menjadi klon kekuatan yang duduk di dekat kristal darah Sein Reng dan memahami catatan tubuh surgawi yang kacau. Sekarang dia akhirnya akan menerobos. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu, yang baru saja duduk bersila, muncul di dekat kristal darah suci seukuran bukit. Roh jahat dari kitab suci masih sangat ganas. Bahkan sekarang, dia tidak bisa menelannya secara langsung, atau bahkan mendekat. Pemahamannya sangat meningkat. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk merasa bahwa dia dengan cepat mendekati tahap ketujuh dari catatan tubuh surgawi yang kacau. Saya tidak tahu berapa lama, Murong Yu, yang telah menutup matanya dan berlatih, tiba-tiba membuka matanya, dan dua cahaya suci bersinar dari matanya. Akhirnya pecah. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kemudian pikirannya bergerak, dan vena suci kekacauan yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara, dan dia siap untuk secara paksa memurnikan dan melahap kekuatan untuk meningkatkan tingkat kultivasinya ke alam orang suci. Murong Yu tidak tahu seberapa jauh tahap ketujuh dari catatan tubuh surgawi yang kacau dapat meningkatkannya. Namun, sekarang dia setidaknya dapat naik ke alam orang suci. Alam orang suci dianggap sebagai orang suci. Di bawah orang suci hanya dapat dianggap sebagai orang suci palsu, tidak peduli dalam hal status atau kekuatan, mereka jauh lebih rendah daripada orang suci sejati. Auzu.com langsung menelan urat suci kekacauan. Di bawah pengaruh kekuatan besar dan kuat dari vena suci kekacauan, kekuatan Murong Yu meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam hampir beberapa napas, dia naik ke level kecil. Jika alam sebelumnya hanya orang suci palsu tingkat pertama, maka setelah melahap urat suci kekacauan dengan gila-gilaan untuk waktu yang lama, alamnya masih meningkat ke orang suci palsu tingkat ke-9, dan bahkan mencapai puncak orang suci palsu. Tak lama kemudian, saat tubuh Murong Yu bergetar hebat, alamnya akhirnya berhasil melewati langkah terakhir, dari alam orang suci palsu ke alam orang suci. Dari saat dia menerobos, dia akhirnya menjadi orang suci sejati. Sejak saat itu, kekuatannya langsung meroket, lebih dari 100 kali lipat dari alam puncak suci palsu. Namun, setelah ia berhasil menembus ke Santo tingkat pertama, alamnya mandek. Hal ini membuat Murong Yu tertekan untuk beberapa saat. Apakah kamu masih harus terus membuat Chaos Celestial Body Record menerobos untuk dapat menaikkan level yang lebih tinggi? Namun, saat tertekan, Murong Yu merasa bahwa ketidakmampuannya untuk terus meningkatkan ranahnya tidak ada hubungannya dengan Chaos Celestial Body Record. Dia merasa bahwa setelah Chaos Celestial Body Record menerobos ke tahap ke-7, dia setidaknya dapat naik ke peringkat ke-9 orang suci. Namun sekarang karena suatu alasan, ranah yang stagnan itu meningkat. Karena dia terkejut menemukan bahwa semua kekuatan yang telah dia telan mengalir ke dantiannya. Sejak pengumpulan keilahian, setiap kali Murong Yu menelan dan menyerap kekuatan, kekuatan itu diserap oleh ketiga keilahiannya. Ketika mengalir melalui meridian tubuh, itu hanya lewat tanpa ada yang bertahan. Setelah dia menjadi orang suci sejati, keilahiannya juga menjadi orang suci. Lokasinya sama seperti sebelumnya. Namun,
Sengge tidak dapat menyelesaikan transformasi dalam waktu singkat. Sekarang ketiga keilahiannya sedang menjalani proses transformasi perlahan dari keilahian menjadi orang suci. Dalam proses ini, ketiga dewa harus menyerap kekuatan. Namun, hal ini tidak berpengaruh pada terobosan Murong Yu di alam. Kekuatan yang diserap oleh dantiannya tidak memasuki salah satu dari tiga orang bijak, tetapi terkondensasi dalam dantian dan terus mengembun. Bagaimana situasinya? Apakah akan membentuk orang bijak keempat lagi? Murong Yu sedikit bingung. Namun, dia tidak menghentikan penyerapan kekuasaan. Jangan hentikan penyerapan kekuatan, tetapi pastikan bahwa kekuatan itu benar-benar mencukupi. Ini adalah transformasi yang terjadi setelah catatan surgawi yang kacau mencapai tahap ketujuh dan Anda mencapai alam seorang suci. Itu sangat penting bagi Anda. Murong Yu bersikeras. Pada saat yang sama, suara Hetu yang agak serius terdengar di telinganya. Transformasi. Murong Yu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membunyikan transformasi jiwanya. Dia sedikit terkejut segera, tetapi dia lebih berhati-hati, dan semakin banyak vena suci kekacauan yang terus-menerus ditangkap olehnya. Bahkan Murong Yu siap untuk kembali ke tanah padat kekacauan lagi jika vena suci kekacauan tidak cukup. Kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi terus-menerus mengalir ke dalam dantian, terus-menerus mengembun, dan terus-menerus mengompresi. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Akhirnya, perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Kekuatan yang terus-menerus mengembun dan mengompresi itu mulai berubah menjadi dantian milik Murong Yu, dan secara bertahap membentuk tampilan seperti panci peleburan. Bukan Sengge. Murong Yu terkejut. Panci peleburan yang dibentuk oleh kekuatan saat ini secara bertahap terwujud dari ilusi di awal. Ini adalah ding kuno hitam berkaki 4, persegi dengan 2 telinga di atasnya. Namun, tidak seperti ding kuno pada umumnya, tungku ini terbentuk oleh kondensasi kekuatan. Di dalam tungku tersebut terdapat api yang membara. Ketika tungku tersebut terwujud, tungku tersebut tertahan di dantian milik Murong Yu. Kemudian, Murong Yu hanya melihat tungku tersebut sedikit bergetar, dan saat berikutnya ia merasakan bahwa urat suci yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya menumpuk di dekatnya tersedot ke dalam tungku tersebut, dan kemudian dengan cepat dimurnikan. Tidak perlu bagi Murong Yu untuk melahap dan memurnikannya sendiri. Bagaimana situasinya? Murong Yu merasa sedikit pusing. Sejumlah besar kekuatan langsung ditelan dan dimurnikan oleh tungku tersebut. Ditambah dengan kekuatan-kekuatan ini, tungku tersebut menjadi semakin kuat. Tungku tersebut disebut tungku kekacauan, yang dapat melelehkan segalanya. Itu adalah transformasi setelah tubuh surgawi kekacauan, mengolah catatan tubuh surgawi kekacauan, dan mencapai alam seorang suci. Suara Hetu terdengar di telinga Murong Yu, dengan sedikit keterkejutan. Namun, Murong Yu mendengar Hetu menghela napas lega. Apa fungsi tungku kekacauan? Tanya Murong Yu cepat. Karena itu adalah metamorfosis, itu pasti memiliki fungsi penting. Murong Yu merasa bahwa kemunculan tungku kekacauan sangat bermanfaat bagi peningkatannya. Semua hal dapat dilebur, dan kekuatan semua hal dapat diubah langsung menjadi kekuatan asli Anda setelah dimurnikan, secara langsung meningkatkan kekuatanmu dan meningkatkan wilayahmu. Suara Hetu sangat datar, tetapi terdengar seperti guntur di langit cerah di telinga Murong Yu. Tungku kekacauan dapat melebur segalanya dan mengubahnya menjadi kekuatan asli untuk secara langsung meningkatkan kekuatan dewa. Kalimat ini tidak sulit untuk dipahami. Misalnya, jika kekuatan seseorang awalnya 1, maka selama kekuatan besar disempurnakan oleh tungku kekacauan, maka kekuatan orang tersebut akan meningkat menjadi 2, atau 3, atau bahkan lebih. Itu tergantung pada seberapa besar kekuatan yang dimiliki item yang disempurnakan. Murong Yu langsung terkejut, apakah keberadaan tungku kekacauan berarti bahwa selama dia memiliki cukup banyak item kuat untuk disempurnakan olehnya, maka ranahnya akan terus meningkat. Latihan apa lagi yang perlu Anda pahami? Di mana saya perlu berlatih? Pada saat ini, Murong Yu akhirnya mengerti mengapa Hetu memintanya untuk mengumpulkan item yang mengandung kekuatan yang sangat besar. Perasaan itu karena peleburan kekacauan. Meskipun tungku kekacauan menentang langit, itu tidak akan memungkinkan Anda untuk meningkatkan ranah Anda dengan cepat. Catatan surgawi kekacauan masih perlu dilatih. Hetu menjelaskan saat ini. Murong Yu tiba-tiba bertanya-tanya, kalau begitu,
tungku kekacauan ini tidak hambar. Bahkan tanpa tungku kekacauan, aku masih bisa meningkatkan level kultivasiku selama aku memahami catatan surgawi kekacauan. Berbicara tentang ini, kegembiraan Murongyu banyak berkurang, karena dia merasa bahwa manfaat tungku kekacauan sangat terbatas. Hetu dalam buku Hetu Luo memutar matanya, sedikit tidak berdaya untuk pandangan picik Murongyu. Jadi dia hanya bisa terus menjelaskan, dulu kamu hanya bisa memurnikan pil, urat suci, dan sejenisnya. Bisakah kamu memurnikan artefak suci, senjata ajaib, atau bahkan bahan surgawi lainnya? Dan bahkan kekuatan itu disempurnakan olehmu. Setelah berasimilasi, kamu masih perlu mengubah dan memurnikan dirimu sendiri. Pada akhirnya, tidak banyak yang benar-benar menjadi kekuatanmu. Petik 2. Tetapi tungku kekacauan dapat melebur segalanya. Meskipun ada kerugian dalam prosesnya, itu langsung dimurnikan dan secara langsung meningkatkan kekuatanmu. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa tidak perlu. Murongyu juga mengerti penjelasan Jing Hetu. Tungku kekacauan masih bagus untuknya. Jika bukan karena mengolah Chaos Celestial Body Record, Chaos Furnace akan menaikkan level lebih cepat, asalkan ada cukup kekuatan untuk disempurnakan. Hetu memutar matanya, jika kamu tidak mengolah Chaos Celestial Body, jika kamu bukan Chaos Celestial Body, maka mustahil untuk membentuk Chaos Furnace. Murongyu langsung berteriak, dan segera mengganti topik pembicaraan, kejutan yang kamu bicarakan bukan hanya Chaos Furnace ini, kan? Meskipun Chaos Furnace sudah cukup mengejutkan. Kejutan apa lagi yang kau inginkan? Setelah memadatkan tungku kekacauan, kau masih bisa melihat kekuatan benda apapun. Kata Hetu sambil memutar matanya. Namun, biarkan Murongyu bertanya bagaimana ia melihat kekuatan. Ia hanya tidak mengatakannya, hanya ingin Murongyu menemukannya sendiri. Haruskah aku melebur bejana kekacauan primordial terlebih dahulu untuk meningkatkan alam atau menjelajahi cara pandang kekuatan ini? Murongyu merenung dalam hatinya, lalu ia hendak meninggalkan Hetu Luoshu. Namun, saat hatinya bergerak, ia tiba-tiba berhenti. Karena saat ini ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Karena ia telah mengembangkan hubungan, Zai Zi Jue, ia dapat langsung melihat napas yang ditinggalkan oleh setiap makhluk di kehampaan. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar dan kuat cahaya putih yang terbentuk oleh aura tersebut. Karena perintah hukuman surga, ia dapat melihat apakah setiap kehidupan adalah orang jahat atau orang baik. Cahaya hitam orang jahat membumbung tinggi ke langit, dan orang baik diselimuti oleh cahaya putih. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat cahayanya. Namun saat ini, Murongyu melihat lebih banyak cahaya di matanya daripada sebelumnya. Cahaya itu tidak sama dengan cahaya yang ditinggalkan oleh napas, orang baik, dan orang jahat. Cahaya yang dilihatnya sekarang terpancar dari setiap objek. Intensitas dan warna cahaya yang dipancarkan oleh cahaya objek yang berbeda-berbeda. Misalnya, jika Murongyu sedang melihat api, api di matanya memiliki cahaya merah selain cahaya yang menyala secara alami. Jika itu adalah air, ia memancarkan cahaya hitam. Logam adalah cahaya putih. Murongyu tiba-tiba mengerti bahwa alasan objek-objek ini memancarkan cahaya dengan warna yang berbeda adalah karena atributnya yang berbeda. Namun, mengapa mereka bersinar? Di antara berbagai item, mengapa ada titik cahaya yang kuat dan lemah? Apakah sinar cahaya ini mewakili kekuatan item itu sendiri? Hati Murongyu tergerak, dan ia segera mengorbankan semua artefak suci yang telah diperolehnya, serta busur Qiankun dan Ding Yin Yang Qiankun. Cahaya yang kuat tetapi tidak menyilaukan meledak dari artefak suci ini. Di antara mereka, cahaya dari cermin cahaya Nether Bailian adalah yang paling lemah, diikuti oleh jarum api tulang naga, dan kemudian jam cahaya rahasia Gangfeng. Di antara mereka, cahaya dari busur Qiankun sangat kuat, bahkan memberi Murongyu perasaan yang menyilaukan. Namun, meskipun cahaya dari busur Qiankun kuat, itu jauh lebih rendah daripada kuali Yin Yang Qiankun. Dalam tatapan Murongyu, cahaya yang menyilaukan dari kuali Yin Yang Qiankun jauh melampaui matahari di atas langit, dan dia bahkan tidak berani melihatnya secara langsung. Benar-benar melampaui keberadaan artefak suci. Apakah itu senjata tertinggi atau perangkat utama? Murongyu berpikir dalam hatinya, meraihnya dengan tangan yang besar, dan membawa kuil Nuwa langsung ke langit. Auzu.com. Namun, sebaliknya, dia merasa tertekan.
Karena dia melihat bahwa cahaya kuil Nuwa benar-benar melampaui artefak suci tertinggi jam cahaya rahasia Gang Feng, tetapi jauh dari busur Qiankun, belum lagi Ding Yin yang Qiankun. Bukankah Nuwa adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi? Kuil Nuwa bahkan merupakan senjata tertinggi, dan ada celah yang begitu besar dengan busur Qiankun. Apakah kuil Nuwa rusak? Pikir Murong Yu. Dengan kata lain, tingkat harta karun yang dihasilkan dari kekacauan Ding Yin yang Qiankun lebih tinggi daripada kuil Nuwa. Kemungkinan ini muncul di hatinya, dan Murong Yu tiba-tiba merasa sedikit gugup. Sepertinya aku perlu menggunakan Ding Yin yang semesta dan Hetu Luoshu lebih sedikit di masa depan. Setelah ditemukan oleh para tertinggi atau master itu, aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah mengamati sebentar, Murong Yu telah menentukan bahwa sinar cahaya ini adalah kekuatan dari kekuatan benda itu. Dengan cara ini, aku tidak akan kehilangan harta karun di masa depan. Murong Yu menunjukkan senyum di wajahnya, lalu muncul di halaman rumah penguasa kota. Dengan lambaian tangannya yang besar, formasi dan batasan itu segera disingkirkan. Namun, sesaat kemudian, wajahnya menjadi gelap. Karena setelah dia menyingkirkan formasi dan batasan itu, dia melihat Fang Zixuan berdiri dengan marah di gerbang rumah, menatap rumah itu dengan ekspresi buruk, seolah-olah dia ingin menghancurkan formasi dan batasan ini dengan kasar. Nona Fang datang ke sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Jika tidak apa-apa, saya akan terus berlatih. Murong Yu berjalan keluar dan berkata dengan wajah hitam. Saat dia melihat Murong Yu, wajah Fang Zixuan menjadi suram. Setelah mendengar kata-katanya, wajah cantiknya menjadi hitam, seperti arang hitam. Segera, dia tidak berbicara, tetapi hanya berjalan masuk. Namun, ketika dia berjalan beberapa langkah, dia menemukan sepasang mata tertuju padanya. Dia melihat ke sana dengan penuh perasaan, tetapi dia kebetulan melihat Murong Yu menatap dirinya sendiri dengan tatapan kosong, penuh perhatian. Fang Ziyu tiba-tiba menjadi marah, apakah ada orang yang menatap orang seperti ini? Sangat tidak sopan. Sambil kesal di dalam hatinya, Fang Ziwan juga merasa sedikit gembira di dalam hatinya. Karena Murong Yu belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Pikiran wanita itu sangat aneh, jika seorang pria menatapnya dengan tatapan kosong, dia akan sangat kesal. Tetapi jika pria itu bahkan tidak menatapnya, dia akan kesal. Sementara Fang Zixuan dengan senang berpikir bahwa Murong Yu terpesona oleh kecantikannya, dia tidak tahu bahwa Murong Yu sama sekali bukan karena ini. Murong Yu memang tercengang, tetapi yang dia lihat hanyalah cahaya dari tubuh Fang Zixuan. Cahaya yang dipancarkan dari tubuh Fang Ziyu secara alami tidak sebaik artefak suci tingkat tinggi. Hanya saja sebelumnya Murong Yu mengira bahwa yang dapat dilihatnya sebagai cahaya kekuatan hanyalah beberapa benda tak bernyawa dan bodoh, tetapi dia tidak menyangka akan melihat kekuatan seseorang. Dengan cara ini, selama lawannya adalah seorang biksu, bahkan jika alam lawannya jauh lebih tinggi dari Murong Yu, tidak terlalu intuitif untuk melihat kekuatan alam lawan. Saya tidak tahu apakah sinar kekuatan yang dapat dilihat setelah menekan alam adalah sinar alam tertinggi atau sinar kekuatan alam setelah ditekan. Jika itu adalah cahaya kekuatan alam tertinggi, maka tidak seorang pun akan dapat berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau di hadapanku di masa mendatang. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan pikirannya tidak lagi tertuju pada Fang Ziyu. Namun, matanya masih tertuju pada Fang Zixuan. Justru karena inilah Fang Ziwan disalahpahami. Murong Yu, kamu benar-benar berhasil. Fang Zixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Murong Yu sambil tertegun, dan tatapan ini langsung mengejutkannya. Karena baru di masa sekarang, Murong Yu berhasil menembus batas. Murong Yu menarik kembali tatapannya dan berkata dengan senyum tipis, mereka memiliki sedikit pemahaman dalam pertempuran dengan kota Yuan, jadi mereka berhasil menembus batas. Mendengar ini, Fang Zixuan memutar matanya, beberapa pemahaman telah berhasil menembus batas. Aku berhasil menembus batas dalam beberapa hari. Aku benar-benar beruntung. Dia tahu bahwa ada banyak orang yang hampir tidak dapat membuat langkah ini dalam hidup mereka. Bahkan jika dia berada di bawah berbagai sumber daya Fang Tianhe, butuh waktu lama untuk menembus batas dari alam suci palsu ke alam orang suci. Dan dia masih ada di tingkat jenius. Apakah pria bau ini lebih kuat dariku? Sama sekali tidak terlihat seperti itu.
Fang Zixuan bergumam dalam hatinya. Nona Fang, ada apa denganmu? Tanya Murong Yu, dia tidak ingin membuang waktu. Ikutlah denganku ke rumah lelang Changyan. Fang Zixuan mengingat urusannya, lalu berbalik dan pergi. Tiba-tiba Murong Yu bertanya-tanya. Rumah lelang Changyan tidak jauh, dan tidak butuh waktu lama untuk sampai dengan kecepatan Fang Zixuan, mengapa dia harus dibawa bersamanya? Melihat Murong Yu masih berdiri di tempat tanpa berniat bergerak, Fang Zixuan tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal, kamu mau pergi atau tidak? Melihat kecenderungan Fang Zixuan untuk menjadi liar, Murong Yu buru-buru mengikutinya. Tidak cocok untuk berselisih dengan Fang Zixuan, dia masih memikirkan area rahasia tempat rumah penguasa kota akan masuk.